أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Yang kami muliakan pengurus dan jamaah majelis taklim yang mudah-mudahan semua selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak dan para santri yang juga mudah-mudahan selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur nikmat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi menjelang siang ini. Karunia Allah masih menyertai kita, rahmatnya masih menyertai kita, bisa melangkahkan kaki hadir di Masjid Nurul Qalbi ini dalam keadaan sehat walafiat, melaksanakan kewajiban bertolabul ilmi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan dicatat menjadi amal soleh buat kita semua. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ahli keluarganya dan juga kepada para sahabatnya. Bersyukur kepada Allah, saya pribadi dapat bersilaturahim dengan keluarga besar Majelis Ta'lim Nurul Qalbi, Masya Allah. Mudah-mudahan silaturahim ini akan menghadirkan hidayah dan manfaat buat kita semuanya. Sebagai hikmah silaturahim, pada kajian pagi ini saya beri tema sahabat syar'i menuju sahabat hakiki. Apa itu sahabat syar'i? Sahabat syar'i adalah apa-apa yang Allah hadirkan kepada kita dalam hidup di dunia ini. Keluarga misalnya, itu sahabat syar'i. Saudara kita, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita, siapapun manusianya, yang Allah hadirkan di dunia ini adalah sahabat syar'i. Atau juga harta yang Allah berikan kepada kita juga sahabat syar'i. Apapun yang Allah hadirkan untuk kita di muka bumi, semua adalah sahabat syar'i. Lalu yang kedua, apa itu sahabat hakiki? Sahabat hakiki itu adalah amal. Amal itu terdiri dari dua macam. Ada amal soleh dan ada amal salah. Ada amal yang baik dan ada amal yang buruk. Misalnya suami istri itu masing-masing sahabat syar'i. Jika salah satunya meninggal dunia misalnya suaminya meninggal dunia atau istrinya meninggal dunia, maka yang menemani dia di alam kubur itu bukan sahabat syar'i, tapi kebaikan dia kepada pasangannya itu yang menjadi sahabat dia di alam kubur.
Jadi kalau suaminya meninggal dunia, yang menemani dia di kubur itu bukan istri, tapi kebaikan dia kepada istri atau amal dia kepada istri. Sebaliknya, kalau istrinya yang meninggal dunia, maka sahabatnya di alam kubur itu bukan suaminya. Kenapa bukan suami? Karena suami sahabat syar'i, bukan sahabat hakiki. Tapi kebaikan si istri tadi kepada suaminya, kebaikan itulah yang menjadi sahabatnya di alam. Jadi apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita, baik keluarga, baik saudara, siapa saja atau harta sekalipun, ternyata itu media yang Allah berikan agar kita bisa mendulang amal soleh dari situ. Dan amal soleh itu nanti yang menjadi sahabat hakiki kita di alam kubur. Baik Bunda, kita coba baca hadisnya. Yang pertama saya nukilkan sebuah hadis dari Imam Bukhari. Hadis ini sahih. Yang nomor 1 di halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas ibn Malikin radhiyallahu anhu yaqul. Qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yatsba'ul mayyita thalathatun. Fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dia menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit itu diiringi oleh 3 hal ketika dihantar ke kuburnya. Jika kita sudah menjadi jenazah, kemudian kita dihantar ke kubur, maka yang menghantarkan kita ada 3 kata Rasulullah dalam hadis ini. Yang pertama, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya, dan amalnya. Ini yang menghantarkan kita ke kubur. Keluarga kita menghantar, harta menghantar, amal juga menghantar. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Setelah kita dikuburkan, yang 2 akan kembali pulang kata Rasul. Keluarga dan harta. Dia akan kembali pulang. Yang tetap bersama kita wa yabqa amaluhu. Yang tetap setia menemani kita adalah amal kita. Itu yang disebut sahabat hakiki. Anak yang kita bangga-banggakan pulang, nggak mau nemani kita Bunda. Pasangan yang katanya janji sehidup semati, nggak ada, pulang deh. Fayarji'u ahluhu, keluarga itu pulang kata Rasulullah. Cucu yang selalu kita rindu-rindukan, pulang, nggak mau nemani neneknya. Keluarga katanya kompak-kompak keluarganya, nggak ada, pulang juga mereka. Teman yang ngaku teman setia, pulang. Kenapa mereka pulang? Karena mereka sahabat syar'i, bukan sahabat hakiki. Jadi orientasi hidup kita saat ini adalah bagaimana kita bisa mendulang sahabat hakiki sebanyak-banyaknya lewat sahabat syar'i yang Allah hadirkan di dunia ini. Bisa dibedakan, Bun? Antara syar'i dan hakiki? Bisa ditangkap? Bisa ya? Jadi suami istri itu sahabat syar'i. Kalimatnya gini, kalau
Kita dengan anak sahabat syar'i, dengan keluarga sahabat syar'i. Kalau kita meninggal tuh yang nemani kita bukan sahabat syar'i, tapi kebaikan kita kepada mereka gitu. Amal kita kepada mereka. Itu sahabat kita yang sesungguhnya. Namanya amal. Amalnya ada dua. Ada amal baik, ada amal buruk. Baik, jamaah sekalian, di sebelah kanan kita nih ada koper besar sekali. Di sebelah kiri juga ada koper besar. Kerja kita di dunia ini hanya memasukkan bekal ke dalam koper itu. Jika kita melakukan ibadah, kita melakukan kebaikan, maka dia masuk ke dalam koper yang kanan. Ini sering disebut amal soleh atau pahala. Tapi sebaliknya kalau kita melakukan keburukan, kita bermaksiat, berbuat keji, maka dia masuk dalam koper yang kiri. Sering disebut dengan amal buruk atau dosa. Jadi kerja kita sesungguhnya setiap hari di dunia ini, dari kita balik sampai kita nanti wafat, itu cuma memasukkan bekal kanan atau kiri, itu saja. Kita sholat 5 waktu, ikhlas karena Allah, masuk yang kanan. Begitu kita meninggalkan sholat, masuk kiri. Kita ibadah, masuk kanan. Kita bermaksiat, masuk. Jadi punya kita ada dua. Satu pahala, dua dosa. Oke? Punya kita satu pahala, dua dosa. Nanti ayat itu berkali-kali dalam Al-Quran Allah sampaikan itu. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Yang di langit itu milikku, kata Allah. Yang di bumi juga milikku. Wa ma bainahuma. Yang ada di antara keduanya juga milikku, kata Allah. Di tengah-tengah muhasabah, kemudian kita bertanya kepada Allah, ya Rob, jika semua kau akui milikmu, terus yang jadi milikku yang mana? Itu pertanyaannya kan? Yang di langit milik Allah, yang di bumi milik Allah, yang ada di antara keduanya milik Allah. Lah milik kita yang mana? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ar-Ruh, dia memberikan sebuah sistematis memahami konsep ini. Kata Ibnu Qayyim, muhasabahlah kamu di malam hari sebelum tidur. Sejak bangun tidur kemarin, sampai mau tidur lagi malam itu, 1 hari umur kamu, apa yang kamu lakukan? Kebaikankah atau keburukan? Berjumpa dengan siapa saja? Ketika bertemu dengan siapa saja, apa yang kamu lakukan? Kebaikan atau keburukan? Oke. Dari bangun tidur, sampai kita mau tidur lagi, 1 hari umur kita, Bunda, misalnya, ada nggak dosa yang kita lakukan? Dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, kira-kira ada nggak dosa kita? Ada. Kemarin ada nggak? Ada. Kemarinnya lagi? Kemarinnya lagi? Oke. Ketika Allah menyatakan yang di langit milikku, yang di bumi milikku, yang ada di antara keduanya juga milikku, kemudian kita bertanya, ya Rob, terus yang jadi milikku yang mana? Jawabannya, milikku adalah dosaku. Harus diakui dulu. Kita tidak ingin kematian kita membawa yang buruk. Maka tugas kita, ya, kajian pagi ini ada dua. Kita ngomongin yang kiri, kita ngomongin yang kanan. Yang kiri apa tadi? Dosa. Yang kanan? Oke, yang kanan belakangan dulu. Kita bahas yang kiri dulu. Karena kaidah usul fikihnya bilang gini, meninggalkan yang diharamkan Allah, meninggalkan yang dilarang Allah, lebih utama dari melaksanakan apa yang diperintahkan.
Itu bunyi kaidahnya. Meninggalkan yang dilarang lebih utama dari melaksanakan yang diperintah. Oke, pertanyaannya, koper kiri kita ada isinya nggak? Ada ya? Boleh jadi dulu Bunda, waktu kita SMP, sholat yang 5 waktu cuma kita kerjakan 4. Kadang-kadang cuma 3. Ada nggak yang yang terisi di koper kiri kita? Ini dulu. Karena gini, kalau kita meninggal dunia, ternyata koper kanan kita isinya penuh. Amal solehnya banyak. Tapi kalau dosanya juga banyak, itu beresiko. Mending yang kanan isinya sedikit, amal solehnya, tapi yang kiri kosong. Ketika ditimbang nanti di yaumil hisab, yang sedikit ini bakal jadi berat statusnya. Yang bagus, yang kanannya penuh, yang kirinya kosong. Oke, kajian pertama kita kosongkan koper kiri. Gimana caranya? Kalimatnya Allah sampaikan di nomor 3 ini. Surah At-Tahrim. Surah ke-66 ayat ke-8. Ada yang mau baca, Bunda? Atau ada santri ada yang mau baca? Silakan nomor 3. Ayo, silakan. Artinya, baik, kosongkan yang kiri. Kalimatnya tubu ilallahi taubatan nasuha. Tobatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Tobat yang semurni-murninya. 1, menyesal atas dosa yang pernah dilakukan. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. 1, menyesal. Pernah berbuat dosa ini, pernah berbuat dosa itu. Menyesal. 2, memohon ampun kepada Allah. Allah menyebut dirinya innallaha ghafurur rahim, Maha Pengampun. Yang ketiga, tidak mengulangi dosa tersebut. Yang keempat, mengiringi dengan kebajikan. Itu yang disebut nasuha. 1, menyesal. 2, mohon ampun. 3, tidak mengulangi. 4, diiringi dengan kebaikan. Itu namanya nasuha. Tidak ada taubat tanpa penyesalan. Kemudian yang kedua, dia sungguh-sungguh memohon ampun kepada Allah. Kemudian yang ketiganya, berjanji tidak mengulangi dosa itu. Yang keempatnya, dia istiqomah dalam amal soleh atau kebajikan. Berarti tobatnya sudah nasuha. Jika tobatnya sudah nasuha, Allah menyebut dirinya Ghafurur Rahim. Allahnya Maha Pengampun. Coba yang nomor 4-nya. Silakan. Gantian, nomor 4-nya. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Artinya, Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri sendiri
sesungguhnya dialah yang Maha Pengampun lagi Maha. Baik. Hai hambaku yang sudah melampaui batas. Maksud melampaui batas, dosa yang dilakukan sudah kelewat batas. Sudah banyak sekali dosanya. Apa kalimatnya? La taqnatu mir rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmatku, kata Allah. Segunung kalian datang kepadaku membawa dosa, 1000 gunung kusediakan ampunanku. Satu lautan kalian datang kepadaku membawa dosa, 1000 lautan kusediakan ampunanku. Sekiranya dosa kalian memenuhi awan di langit, wala ubali, kata Allah, aku tidak peduli berapapun banyaknya dosa kalian, yang penting kalian berharap ampunanku. Rahmatku melebihi murkaku. Begitu bunyi hadis qudsi. Rahmatku melebihi murkaku. La taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa. Walaupun kita punya dosa-dosa besar yang pernah kita lakukan. Kemaksiatan besar yang kita lakukan misalnya. Al-kabair. Dosa-dosa besar. Satu, syirik. Menyekutukan Allah. Inilah zulmun azim. Kezoliman yang paling besar. Di bawah syirik, tarkus sholat. Meninggalkan sholat. Itu dosa besar nomor 2. Di bawahnya durhaka kepada orang tua. Yang keempat zina, yang kelima makan harta haram. Sampai di 5. Kita bawa kepada muhasabah diri kita. Pernahkah kita meninggalkan sholat yang 5 waktu? Ketika pernah, Allah menyebut dirinya la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, kata Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Banyak istighfar. Nomor 2 itu. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, sari'u, dan segeralah kamu. Segera apa, Bunda? Segera itu apa? Cepat? Buruan? Jangan tunda? Kalimatnya sari'u. Nanti ada di ayat lain kalimatnya sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Berlomba-lombalah kamu mendapatkan ampunan Tuhanmu. Saya nukilkan sari'u, segera, segera, segera. Kapan sih puncaknya taubat itu? Puncaknya taubat itu ada di Al-Ahqaf ayat 15. Puncak-puncaknya taubat itu. Kalau umurmu sudah 40 tahun, nah itu kalimatnya. Umur 40 tahun. Itu puncaknya taubat tuh. Nanti ketemu kalimatnya, inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku taubat kepadamu ya Allah. Lengkapnya, Rabbi auzi'ni an ashkuro nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Sesungguhnya aku tobat kepadamu. Kenapa puncaknya angka 40 tahun? Karena umur umat Nabi Muhammad puncaknya ada di angka 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in." Umur umatku itu, kata Rasul, berkisar antara 60 sampai 70 tahun.
Ini sabda Rasulullah. Umur umatku berkisar 60 sampai 70 tahun. Wa aqalluhum ma yazudu dzalik. Ada yang lebih 70, tapi jumlahnya nggak banyak kata Rasul. Beda dengan umatnya Nabi Nuh, generasi manusia pada masa Nabi Nuh itu rata-rata 1000 umurnya. Nabi Nuh sendiri kan 950. 1000 kurang 50, umurnya Nabi Nuh. Manusia ketika itu rata-rata 1000. Turun gitu. Pada generasi Nabi Ibrahim alaihissalam, angka rata-rata hidup saat itu adalah 600 tahun. Turun sampai di Nabi Musa itu sudah 300 sampai 400 tahun. Turun di Nabi Isa rata-rata 150, ketika itu sampai 200. Begitu Nabi Muhammad 63. Abu Bakar 63, Umar 63, Ali 63, hanya Utsman yang sampai lebih 80. Rasul bersabda umur umatku 60 sampai 70. Gini, Mun. Kenapa 40 ini puncak untuk tobat? Kita lahir nih misalnya 0 tahun. Begitu umur kita melanjut ya, 5 naik, 10 tahun umur kita masih naik, 20 masih naik, 30 masih naik. Begitu sampai di 40, ini puncak. 41 turun, Mun. 45 turun, 50 turun, itu tuh. Dan wafatnya kita ketika sedang turun. Kalau naiknya 40, turunnya juga 40, usia kita kan 80 tuh. Kalau naiknya 40, turunnya 40, bahkan lebih 40, itu beresiko. Resikonya apa? Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Umur itu kalau dipanjangkan kata Allah, sama nanti naik dan turunnya, maka di sini akan sama derajatnya dengan di sini. Paham nggak maksudnya itu? Habis makan ngaku belum makan. Habis mandi ngaku belum mandi. Kembali kan afala yakin. Kenapa puncak tobatnya 40? Ini kesini nih maksiatnya luar biasa. Katakan kita balik umur 11, Bunda. Kita balik 11, katakan rata-rata 11. Maka muhasabahnya gini. Dari 11 tahun sampai 20 tahun, waktu itu umur kita, dari 11 sampai 20, sholat kita udah istiqomah belum? Belum. Dari 21 sampai 30? Belum. Dari 31 sampai 40? Puncaknya di situ. Ini rawan. Usia rawan kita bermaksiat. Maka muncul Al-Ahqaf 15 tadi. Banyak segeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan surga. Kata-kata jannah di dalam Al-Quran seringkali munculnya belakangan. Di depannya ada magfirah dulu. Itu seringkali begitu. Sabiqu ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin. Berlomba-lombalah kamu menjemput ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan jannah. Jadi kalimat jannah munculnya belakangan, di depannya ada magfirah. Magfirah itu ampunan, jannah itu surga. Kata-kata surga munculnya belakangan, ampunan dulu di depannya. Magfirah dulu, baru jannah. Ampunan dulu, baru surga. Ini yang pertama. Kosongkan koper yang kiri. Teorinya taubat kepada Allah, zikirnya banyakin istighfar. Itu zikirnya. Terus kapan sih istighfar yang paling istimewa itu? Ada 2 ayat dalam Al-Quran. Di Ali Imran dan di Az-Zariyat. Di Ali Imran itu bunyinya wal mustaghfirina bil ashar. Di Az-Zariyat itu bunyinya wa bil asharihum yastaghfirun. Di Ali Imran 17, di Az-Zariyatnya 18.
Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang banyak istighfar di waktu sahur. Di azariyatnya wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka banyak istighfar. Istighfar yang paling super, yang paling istimewa di waktu sahur. Jam berapa itu? Sekitar 15 menit atau 20 menit sebelum azan subuh. Itu istighfar yang paling super. Istighfarnya penuh kekhusyuan, menyesali akan maksiat yang pernah dilakukan kepada Allah. Kemudian dia menjemput ampunan dengan sungguh-sungguh. Istighfarnya penuh kekhusyuan sambil membayangkan maksiat yang pernah dilakukan. Dan dia merasakan rahmat bahwa Allah yang dituju sebagai zat yang maha pengampun. Yang Allah mengatakan, la taqnatu mir rahmatillah, jangan putus asa hambaku, jangan putus asa walaupun dosamu memenuhi awan di langit, wala ubali, aku tidak peduli, kata Allah. Ada kebahagiaan kolbu kita, karena Allahnya maha pengampun, maha penerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Allahnya maha penerima taubat. Istighfar kita di waktu sahur. Astaghfirullahalazim, 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 innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khotoya. Ayo sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, minal khotoya. Lagi. Astaghfirullah. Sekali lagi. Rabbal baraya, minal khotoya. Terus kita banyak istighfar. Sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbaring, di jalan, di mana saja, basahi lisan kita dengan istighfar. Siapa yang melazimkan istighfar, maka Allah akan tentramkan kolbunya. Ini yang kita butuhkan, nomor satu, ampunan. Kosongkan dulu koper yang kiri kita. Sekiranya yang kanan isinya sedikit, jika yang kirinya kosong, maka yang sedikit akan menjadi berat ketika nanti mizan ditimbang di yaumil hisab. Ketika kita sedang hisab di padang mahsyar. Itu jika dosa kita kepada Allah. Kita taubat nasuha dan banyak istighfar. Terus gimana jika dosanya kepada sesama manusia? Nah, kita buka halaman yang kedua. Yang nomor 5. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kanat lahu mazlumatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhul yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhida minhu biqadri mazlamatihi wa illam takul lahu hasanatun
ukhida min sayyiati sahibihi fahumila alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pernah berbuat kezaliman terhadap saudaranya, baik menyangkut kehormatan saudaranya atau perkara yang lainnya, maka hendaklah dia meminta kehalalan dari saudaranya tersebut sekarang pada hari ini di dunia ini. Sebelum datang suatu hari yang tidak ada lagi dinar dan tidak ada dirham untuk menebus kesalahan yang dilakukan, yaitu pada hari kiamat. Bila dia memiliki amal soleh, maka akan diambil amal tersebut darinya sesuai kadar kezolimannya untuk diberikan kepada orang yang dizoliminya sebagai tebusan atau pengganti kezoliman yang pernah dilakukan. Namun bila dia tidak memiliki kebaikan, maka diambil kejelekan orang yang pernah dizolimi, lalu dipikulkan kepadanya. Tsumma turiha faturiha finnar. Kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillah. Kalau salahnya kepada sesama manusia, konsep yang Rasul sampaikan hanya satu. Falyatahallalhu. Segera minta kehalalan kepadanya sekarang. Maksudnya minta kehalalan, minta maaf. Cuman satu perintahnya, minta maaf, titik. Bukan memaksa orang untuk memaafkan kesalahan kita, bukan. Cuman satu, minta maaf. Ustadz, gimana kalau dia nggak maafin? Nggak apa-apa, Allah sudah ampuni dosa kita. Satu perintahnya, minta maaf. Kalau memaafkan, itu babnya karakter takwa. Nanti ada di Ali Imran tuh, 134, 135 tuh. Wal afina aninnas. Orang takwa itu ciri-cirinya, wal afina aninnas. Dia pandai memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau orang lain punya salah kepada kita, belum sempat dia minta maaf, kita sudah lebih dulu memaafkan dia. Itu karakter takwa. Tapi kalau kita yang punya salah kepada orang lain, falyatahallalhu kata Rasul, segera minta kehalalan. Maksudnya minta kehalalan, minta maaf segera. Gimana kalau dia nggak maafin Ustaz? Nggak apa-apa. Allah sudah ampuni dosa kita. Tapi kalau kita orang bertakwa, belum sempat orang itu minta maaf, sudah lebih dulu kita maafkan. Jadi jangan ngomong begini, Bunda. Sampai mati. Aku gak bakal maafin dia. Sakitnya di sini, Ustaz. Yang kedua, ngomongnya begini. 7 turunan. Aku gak bakal maafin dia. Itu bukan orang bertakwa. Falyatahallalhu. Minta ke halalan. Dari kalimat ini kemudian Indonesia membuat produk namanya halal bihalal. Itu made in Indonesia itu. Karena nggak ada dalam literasi, nggak ada di kitab-kitab. Itu murni made in Indonesia. Dari kalimat ini ngambilnya. Falyatahallalhu. Tapi lanjutannya minhu yauma qabla alla yakuna dinarun wala dirhamun. Sekarang pada hari ini di dunia, sekarang minta maafnya sekarang, jangan nungguin lebaran. Jangan nungguin hari raya, minta maafnya sekarang. Nanti aja Ustadz lebaran. Sekalian halal bihalal misalnya. Jangan lu. Kenapa jangan? Karena tidak ada garansi kita masih hidup sampai lebaran. Kalau ada garansi boleh, silahkan. Nanti minta maafnya lebaran aja. Sekalian halal bihalal. Syaratnya kita punya surat garansi dari Allah. Bahwa kita masih hidup sampai lebaran. Ini kalau salahnya hablum minan nas. Konsepnya pokoknya minta kehalalan, minta maaf.
itu urusan koper kiri. Hablum minallahnya kita taubat nasuha, kita banyak istighfar. Hablum minannasnya kita pandai-pandai meminta maaf pun. Kalau kemarin-kemarin, hai anak, ayo minta ridho sama orang tuamu, surgamu di bawah tapak kaki ibumu. Sekarang dibalik, orang tuanya lebih sering minta maaf kepada anak-anak. Kira-kira orang tua punya salah nggak sih kepada anak? Ada nggak? Ada. Kalau kemarin istri, ayo minta ridho kepada suami. Sekarang dibalik, suami lebih sering minta maaf kepada istri. Sampaikan salam ini. Yang ketiga, pembantu kepada majikannya, balik majikan kepada pembantu. Bawahan kepada atasannya, balik atasan kepada bawahannya. Kenapa hablum minannas itu akan beresiko terhadap hablum minallah kita? Contoh, kita sholat. Sholat itu hablum minallah banget gitu. Karena ada dialog kita dengan Allah ketika sholat, itu ibadah yang paling super istimewa. Tapi kalau hablum minannasnya buruk, itu sholatnya menjadi rusak. Coba, ada hadis yang saya nukilkan ini. Halaman ketiga, yang nomor 8. Oke. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi dia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 orang dari umatku, kata Rasul, yang sholat mereka itu tidak akan naik di atas kepalanya walaupun hanya sejengkal. Baik, ada 3 orang umatnya Nabi Muhammad, kita nih umatnya Nabi Muhammad, ada 3 jenis orang yang sholat mereka jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak bisa melewati kepalanya. Bukan tidak diterima Allah sholatnya, bukan. Tapi belum sampai. Kalau diterima atau tidak diterima, itu sampai dulu kepada Allah dong. Kalau di hati kita melaksanakannya ikhlas karena Allah, insya Allah diterima itu sholat kita. Tapi kalau ria, ya nggak diterima juga sholat kita. Ini bukan tidak diterima Allah. Dia sholat tapi mentok pun. Sholat mentok, sholat mentok. Ada tameng yang menghalangi sholatnya. Bukan tidak diterima. Ada 3 orang yang sholatnya mentok. 1, rajulun amma qauman wahum lahu karihun. Seorang laki-laki menjadi imam suatu kaum, sedangkan yang diimami benci kepadanya. Laki-laki jadi pemimpin, yang dipimpin benci kepadanya. Dalam tafsir hadis dijelaskan, sebab bencinya karena laki-laki yang memimpin ini zolim. Di garis bawahi. Laki-laki jadi pemimpin, yang dipimpin benci kepadanya karena dia zolim. Bukan sebab yang lain, tidak boleh. Di garis bawah itu. Sebabnya karena zolim. Karena ada seseorang benci kepada seseorang, tapi sebabnya nggak jelas pun. Itu ada. Aku kalau ketemu dia itu sebel aja. Gak resah. Nah itu penyakit hati itu. Nanti ngajinya ngaji penyakit kolbu tuh. Dizolimi enggak, disakitin enggak, dirugiin enggak. Tapi sebel aja kalau melihat dia. Benci, itu penyakit hati. Ada nggak yang begitu kan? Laki-laki jadi pemimpin, laki-laki, bunda, laki-laki minimal dia mimpin keluarganya. Minimal mimpin
keluarganya. Jika yang dipimpin benci kepadanya dan sebab bencinya karena dia zalim, maka laki-laki seperti itu kata Rasulullah, sholatnya jangankan sampai kepada Allah, sejengkal pun tidak akan naik di atas kepalanya sampai dia menghentikan kezaliman. Sholat hablum minallah. Laki-laki pemimpin dan yang dipimpin hablum minannas. Ngepek banget hablum minannas, kalau buruk ngepeknya ke hablum minallah. Satu. Dua, yang sholatnya mentok. Wa mro'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang istri. Ini khususon ini. Seorang istri yang tidur di malam hari, namun hati suaminya masih marah kepadanya karena ulahnya di siang hari. Apakah ucapannya, apakah sikapnya menyinggung hati suaminya? Tidurnya satu kamar, tidurnya satu tempat tidur, mata suaminya terpejam, tapi hatinya masih mendidih. Rupanya ucapan istrinya menyinggung hati suaminya. Suaminya nggak berani nasihatin istrinya dari siang. Kenapa? Karena takut kepada istri. Karena galakan istrinya. Istri seperti itu kata Rasulullah. Sholatnya jangankan sampai kepada Allah. Sejengkal pun tidak akan naik di atas kepalanya sampai dia mendapatkan maaf dan ridho dari suami. Suami istri itu hablum minannas kan? Sholat hablum minallah. Ngepek nggak? Ngepek banget. Adil ya? Yang pertama kan suami tadi kan? Yang kedua istri. Yang ketiga yang sholatnya mentak wa akhwani mutasorimani. Dua orang bersaudara namun saling bermusuhan. Satu, saudara satu nasab, satu darah. Dua, saudara satu akidah, satu agama. Tiga, saudara satu tetangga. Tafsirnya ada tiga. Dua orang bersaudara namun saling bermusuhan. Seminggu dia bermusuhan, seminggu sholatnya mentok. Sebulan dia musuhan, sebulan sholatnya tidak naik kepada Allah. Setahun dia bermusuhan, setahun sholatnya tidak sampai kepada Allah. Ini falyatahallalhu. Yang terbaik di antara kalian adalah yang lebih dulu mengucapkan salam, kata Rasulullah. Minta maaf saja duluan. Kenapa? Sayang sholat kita, benar. Tiap hari kita kumpulin siang malam yang wajib, yang sunat buat sahabat kita di alam kubur. Ternyata begitu nanti kita di alam kubur, kok nggak ada yang nemani sholat kita. Begitu dibangkitkan pada hari kiamat, dikumpulkan di padang mahsyar, diberikan catatan amal untuk dihisab. Iqra kitabaka kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca catatanmu, kata Allah. Tonton rekaman kehidupanmu itu, kata Allah. Lah, kita protes. Ya Rob, pahala sholat saya mana? Kan saya rajin sholat. Kata Allah, nggak sampai tuh. Oh, ternyata dengan saudara kandungnya sudah 15 tahun bermusuhan. Nggak sampai. Habis tuh. Kita dikipasin sama iblis tuh. Rasanya seperti sang gitu. Udah rajin ibadah, udah tekun ibadah, rajin ngaji, rajin baca Quran. Sepertinya kita udah hebat sekali, ternyata mentok. Gara-gara dengan saudara bermusuhan. Oke, itu koper kiri. Kita pindah koper kanan ya. Koper kiri paham ya? Kita kosongin ya. Hablum minallahnya taubat nasuha, banyak istighfar. Hablum minannasnya minta kehalalan, minta maaf. Kalau ini nggak beres, sholat kita juga bakal nggak beres. Jangan nungguin lebaran. Ntar malam tuh di rumah pas sudah sepi, udah sunyi, pada tidur, ambil kertas kosong sama pulpen. Ingat-ingat sedang bermusuhan kepada siapa saja, tulis. Si A, udah berapa lama? Udah sekian bulan. Si B, terus gitu. Begitu sudah terdata, segera besok minta kehalalan.
Minta maaf saja. Maafin aku ya, maafin aku ya, maafin aku ya. Ada minta maaf yang nggak perlu kita bilang salahnya apa kok. Yang kalau dibilang menjadi keburukan ada. Kalau kemudian ada orang yang penasaran lah, perasaan kamu nggak pernah punya salah deh kepadaku. Ada. Aku pernah ngomongin kamu dulu. Insya Allah. Kita lanjut, Tuan. Halaman kedua. Kita selesaikan koper kanannya dulu ya. Koper kanan. Nomor 6. Silakan. Abang santrinya dibaca seorang nih, nomor 6. Surah Al-Qasas ayat 77. Halaman kedua, nomor 6. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Artinya, Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. baik. Cari apa yang dijanjikan Allah berupa kebahagiaan akhirat. Tapi jangan lupa, ada bahagianmu di dunia. Lihat yang saya garis bawahi, Bu. Ini passwordnya. Kalau koper kanan mau penuh. Mau penuh isinya? Passwordnya berbunyi wa ahsin. Itu password. Kenapa saya katakan password? Begitu kita buka kamus Mu'jam Mufahras, ternyata kalimat wa ahsin cuman ada satu ini dalam Al-Quran, tidak ada pengulangan. Sehingga saya katakan ini password. Wa ahsin, ini passwordnya. Kalau lihat diterjemah artinya wa ahsin, dan berbuat baiklah kamu kepada siapapun. Kama ahsanallahu ilaika, sebagaimana Allah selalu berbuat baik kepada. Perhatikan Bunda, ini passwordnya. Koper kanan mau penuh, wa ahsin. Saya terjemahkan ya. Terjemahnya begini. Wa ahsin, yang penting aku baik kepadamu. Wa ahsin, yang penting aku baik kepada Anda. Wa ahsin, yang penting aku baik kepada kalian. Ini passwordnya. Wa ahsin, yang penting aku baik kepadamu. Kalau kamu nggak baik kepadaku, nggak penting. Yang penting aku baik kepadamu. Contoh, ada suami istri. Suaminya berbuat kurang baik kepada istrinya. Maka sang istri berkata kepada suaminya dengan Al-Qasas 77 ini. Ngomongnya begini, Bu. Tidak apa-apa, abang tidak baik kepadaku. Yang Allah suruh,
yang penting aku baik kepada abang. Kalau aku mati, yang nemani aku dikubur bukan abang, tapi kebaikanku kepada abang. Itu yang disebut sahabat hakiki. Atau sebaliknya, istrinya yang kurang baik kepada suaminya. Suaminya ngomong dengan Al-Qasas 77. Enggak apa-apa deh, kamu enggak baik kepadaku. Yang penting aku baik kepadamu. Kalau aku mati, yang nemani aku dikubur bukan kamu, tapi kebaikanku kepadamu. Kepada anak begitu. Kepada keluarga, kepada tetangga, kepada rekan kerja, kepada siapa saja. Yang penting aku baik kepadamu. Kalau kamu nggak baik kepadaku, ya nggak apa-apa. Yang penting aku baik kepada kalian. Kalau aku mati, yang nemani aku dikubur bukan kalian, tapi kebaikanku kepada kalian. Itulah wa ahsin. Bisa dipraktekin? Yang penting aku baik padamu. Kalau kamu nggak baik kepadaku, itu nggak penting. Yang penting aku, oke, kita ambil uswah teladannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Rasul sedang berjalan seorang diri di Madinah, melewati sebuah rumah milik orang kafir yang sangat membenci Rasulullah. Persis di hadapan rumah itu, Rasul diludahi oleh pemilik rumah itu dari balkon atas rumah. Rasul kemudian membersihkan air liur yang menempel di bahu. Rasul tengok ke atas, yang meludahinya sedang melihat Rasul. Spontan dari lisannya Rasulullah keluar kalimat, Alhamdulillahirabbil alamin. Besok Rasulullah lewat situ lagi. Diludahi lagi oleh orang yang sama. Seraya membersihkan liur yang menempel di tubuh Rasulullah, Rasul lihat orangnya dan lagi-lagi Rasul mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ini wa ahsin. Beberapa waktu kemudian Rasul lewat situ lagi. Persis di hadapan rumah itu Rasul menghentikan langkahnya. Kok nggak ada yang meludahi? Rasul tengok ke atas, nggak ada siapa-siapa. Rasul lanjut. Setelah selesai sholat bersama sahabatnya, Rasul tanya sahabatnya, apakah di antara kalian ada yang tahu kemana orang itu? Siapa ya Rasulullah? Itu yang di seberang sana rumahnya, kata Rasul. Rupanya ada sahabat yang tahu. Dia sedang sakit ya Rasul. Dengar kabar orang itu sakit. Bergegas Rasul meninggalkan sahabatnya di masjid. Didatangi rumah tersebut, ketika diketuk pintunya tidak terkunci, ketika terbuka nampak penghuninya sedang keredong selimut dalam keadaan menggigil terkena demam yang sangat tinggi. Begitu dia melihat yang datang sosok Muhammad Rasulullah, betapa kagetnya dia. Apa yang dia ucapkan? Muhammad, indah sekali akhlakmu Muhammad. Terpuji sekali kau Muhammad. Mulia sekali kau Muhammad. Tiap hari kau ku benci. Tiap hari engkau aku fitnah. Tiap lewat rumahku aku ludahi engkau Muhammad. Kini aku sakit Muhammad. Satupun keluargaku belum ada yang menengokku. Satupun sahabatku belum ada yang menjengukku. Engkau orang pertama yang menjengukku Muhammad. Indah sekali akhlakmu. Saksikan Muhammad. Asyhadu alla ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Wa ahsin. Rasul kasih contoh kepada kita. Yang penting aku baik padamu. Bunda diludahi orang. Bisa mengucap alhamdulillah? Belum. Kalau kita nggak mikirin koper kanan kita,
kita akan membalas. Apa wasiatnya Rasulullah? La tagdob, kata Rasul. Jangan marah, jangan membalas, jangan dendam. Itu wasiatnya. Jangan marahnya 2 kali. La tagdob. Jangan marah umatku, jangan marah. Jangan membalas, jangan dendam. Kalau kita balas, nggak masuk ke koper kanan kita. Lah kalau ada orang baik kepada kita, terus kita baik kepada orang itu, ya nggak usah datang ke majelis taklim, bisa orang itu. Orang baik kepada kita baik kepada dia. Itu nggak usah belajar, Bang. Ini orang nggak baik kepada kita, tapi kita baik kepada dia. Itu namanya karakter takwa. Kita mikirin koper kanan kita. Kalau kita balas dengan keburukan yang sama, masuk nggak ke koper kanan tuh? Enggak. Rugi kita, dihadirkan sahabat syar'i, tapi tidak mendapatkan sahabat hakiki. Bisa ketangkap ya? Yang terakhir satu lagi, masih di Madinah. Ada seorang pengemis tua, wanita, orang Majusi, kedua matanya buta. Sepanjang hari dia mengemis. Bersandar di balik sebuah warung di Madinah. Ada orang kafir yang datang memprovokasi wanita tua ini. Dia bilang, kata orang kafir itu, jika ingin banyak orang yang kasih uang kepadamu, kamu teriak saja. Bilang, katakan Muhammad Majnun. Muhammad gila. Dia bersandar, di tangannya ada kaleng yang lusuh. Sepanjang hari pengemis ini berteriak, hati-hati dengan Muhammad. Muhammad itu orang gila, Muhammad tukang sihir, Muhammad penebar fitnah. Terus dicaci maki, dihina Muhammad. Karena provokasi orang kafir. Suatu pagi, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, dapat rezeki dari tetangga sepotong roti kering. Dipotong 2 oleh Aisyah untuk dirinya sarapan pagi dan untuk Rasulullah. Begitu jatah milik Rasul diserahkan kepada Rasul, ternyata tidak dimakannya. Rasul hantarkan kepada pengemis itu dengan membawa air beningnya. Begitu sampai pada pengemis itu, apa diberikan rotinya? Tidak. Disuapi oleh Rasulullah dengan kelembutan cinta dan kasih. Ketika sedang disuapi, pengemis itu berkata, hati-hati engkau dengan Muhammad ya. Muhammad itu orang gila, dia tukang fitnah, Muhammad penebar fitnah. Apa Rasul marah? Apa Rasul mengatakan, aku Muhammad? Tidak. Kalau kita ngaji sejarah, salah satu ciri, jika seseorang itu nabi, sekali melakukan kebaikan yang baru, maka berikutnya akan didawamkan kebaikan itu, akan dirutinkan. Itu ciri nabi. Maka berikutnya ketika Rasul punya makanan, dihantarkan lagi, disuapi lagi, dan terus begitu. Si pengemis nggak tahu kalau itu adalah Rasulullah. Ketika Rasulullah wafat, 3 hari kemudian, pagi-pagi Abu Bakar Siddiq datang ke rumah Aisyah, putri beliau, yang juga istrinya Rasul. Banyak hal yang ditanyakan oleh Abu Bakar kepada istrinya tentang rumah tangga. Salah satunya Aisyah bercerita tentang pengemis itu. Apa kata Abu Bakar? Aku mau melanjutkan. Datanglah Abu Bakar, bawa rotinya, bawa air. Disuapi oleh Abu Bakar seperti Rasul menyuapi. Namun dihempaskan tangan Abu Bakar. Siapa engkau? Engkau bukan orang yang biasa memberi makan kepada aku. Engkau bukan orang yang biasa menyuapiku. Siapa engkau? Kemana orang itu? Sudah beberapa hari tidak datang menemuiku. Nangis Abu Bakar. Teringat akan mulianya Rasulullah. Baru dia katakan, Ibu, aku adalah Abu Bakar Siddiq. Orang yang biasa memberi makan kepadamu kemarin adalah Muhammad Rasulullah. Dia sudah wafat beberapa hari lalu. Dengar kabar itu, menangis sehebat-hebatnya pengemis.
Lama dia bisa meredam tangisnya. Ketika sudah redam baru dia berkata, Abu Bakar, saksikan Abu Bakar, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasul. Itu wa'ahsin. Difitnah Rasulullah, dicaci maki Rasulullah. Disampaikan kalimat-kalimat yang buruk kepada Rasulullah. Malah dikirimin makanan, disuapi oleh Rasulullah. Itu wa'ahsin. Yang penting aku baik kepada. Coba bunda, difitnah orang, dihina orang, dicaci maki orang. Pagi-pagi anterin kepada dia lontong sayur, apa kupat, apa nasi uduk. Gak usah disuapin. Agar apa? Agar kita nggak ada dendam di sini. Karena teori obat hati jika ingin tidak dendam, berbuat kebaikanlah kepada dia dan doakan kebaikan untuknya. Maka akan hilang tuh rasa dendam di hati kita. Insya Allah dengan wa'ahsin. Yang penting aku baik kepada kalian, koper kita akan. Koper kirinya kosong. Tobat kepada Allah, istighfar, terus didawamkan. Di waktu sahur jangan kelewat istighfarnya pun. 15 menit, 20 menit sebelum azan subuh kita istighfar saja. Yang mau pendek, mau sedang, mau panjang silahkan. Astagfirullah, 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 boleh. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, boleh. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika. Silahkan. 15 menit sebelum azan subuh kita sudah beristighfar dengan kosong insya Allah. Kesalahan kita kepada sama manusia minta maaf. Kalau jauh nggak bisa ditemui, bisa dengan media. Telepon dia atau kirim pesan. Kita minta maaf. Maka sisanya koper kanan manis tato tuh. Lakukan ibadah sesuai kemampuanmu kata. Manis tato tuh. Bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Kemudian kepada sesama manusia wa'ahsin. Yang penting aku baik kepadamu. Kalau kamu nggak baik kepadaku, itu nggak penting. Mudah-mudahan koper kiri kosong, koper kanannya penuh. Yang kirinya kosong, yang kanannya penuh. Mudah-mudahan sebelum kita bubar, terlebih dahulu Allah turunkan ampunan buat kita semua. Allah turunkan hidayah buat kita semua. Allah turunkan keberkahan buat kita semua. Di sisa-sisa umur kita yang masih ada, mudah-mudahan menjadi rahmat buat kita dan orang-orang sekitar kita. Sisa umur kita yang masih ada, mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita dan orang-orang sekitar kita. Sisa umur kita yang masih ada, mudah-mudahan selalu berada di atas jalan lurus yang Allah ridhoi, jalan keselamatan dunia dan jalan keselamatan akhirat. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Mujibah Sa'ilin. Kalimat muhasabahnya terakhir silakan Abang Santi dibaca kalimat muhasabahnya sebagai penutup taklim kita pada siang hari ini. Silakan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada orang baik yang tidak punya masa lalu, dan tidak ada orang jahat yang tidak punya masa depan. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berubah menjadi lebih baik. Bagaimanapun masa lalunya dahulu, dalam apapun lingkungannya dulu, dan seburuk apapun perangainya di masa lalu, berilah kesempatan seseorang. Karena seseorang yang hampir membunuh Rasul ini berbaring di sebelah makam dia. Dialah Umar bin Khattab. Jangan melihat seseorang dari masa lalu, seseorang yang pernah berperang melawan agama Allah, akhirnya menjadi pedangnya Allah. Dialah Khalid bin Walid.
Jangan memandang seseorang dari status dan harta, karena batu emas Fir'aun berada di neraka. Sedangkan terompah Bilal bin Rabah terdengar di surga. Jangan memandang remeh seseorang karena masa lalu dan lingkungan, karena bunga teratai tetap mekar cantik meski tinggal di air yang kotor. Maka untuk menjadi hebat, yang diperlukan adalah kuatnya dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta kehebatan. Tak perlu dipusingkan masa lalu, tak perlu malu dengan tempat asal. Jadi laksana bunga teratai yang tinggal di air kotor, namun tetap mekar mengagumkan. Rubah dan bangkit jauh lebih indah daripada diam dan hanya bermimpi tanpa melakukan tindakan apapun. Sadarilah, jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Dan jika setiap doa kita harus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Allah bukan berarti tidak ada ilmu. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa-masa sulit. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawabnya di pending ya, Bun? Saya setengah 11 di jam 11 kurang 15 di sektor 1. Ada 15 menit ke sana insya Allah. Ya. Alhamdulillah telah kita dengarkan wasiat dari Asmaruddin. Jazakumullah khairan besar atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga bisa kita menjadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pahala kebaikan kita semua. Mohon Pak Ustaz bisa baik jemaah sekalian, kita sempurnakan silaturahim kita dengan sama-sama berdoa. Walaqad atainaka sab'a minal mathani wal qur'anal azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الأنبياء والمرسلين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.